pastinya ingat dong kakak Fariris. Hari ini kakak akan melayani ibadah minggu karena sahabat kecilnya yang biasa melayani sedang melakukan PTS. Jadi sahabat kecil juga ada di rumah yang sedang melakukan PTS, semangat, jangan lupa belajar, dan paling penting jangan lupa berdoa. Semangat! Sekarang kita akan mulai ibadah. Adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan "Mari Kita Bersukaria". Jangan lupa pakai gerakan dan tepuk tangannya ya. Jangan lupa tepuk tangan adik-adik yang ada di rumah. Berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sahabat yang ada di rumah, kita akan berdoa syukur. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga pelindungan ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami semuanya sahabat kecil ada di rumah masih bisa mengikuti ibadah online ya Bapa. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami dan berikanlah roh hikmat-Mu atas kami semua ya Bapa, sehingga saatnya nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mengerti apa maksud Tuhan ya Bapa. Dan juga untuk sahabat kecil yang mengikuti PTS ya Bapak, berikanlah kemudahan dalam mengisinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sahabat kecil yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan itu semua, kita akan nyanyi kembali "Aku Suka Berkata Jujur". Aku suka berkata jujur, aku suka berbuat benar, karena Alkitab mengajarku jadi orang jujur dan benar. Aku tidak suka berbohong, aku tidak berbuat salah, karena Alkitab mengajarku jadi orang jujur dan benar. Shalom, selamat pagi sahabat kecil. Apa kabar? Kiranya semua ada dalam keadaan sehat. Seperti Kalina hari ini, Kalina sehat dan semangat mau bertemu dengan sahabat kecil meskipun masih secara online ya. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan 23. Kalau Alkitabnya sudah siap, adik-adik bisa cari Yosua itu adanya di Perjanjian Lama. Yosua pasal 6 ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Jika semua sudah menemukannya, kita akan bersatu dalam doa. Kita mau berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang penuh kasih dan kekal, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami mempersiapkan diri dan hati kami untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir, sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sahabat kecil, Kalina ulang ya.
Tadi pembacaan kita dari Yosua pasal 6 ayat yang ke-20 sampai 23. Kalina akan bacakan untuk kita semua. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Tetapi kedua orang pengintai negeri itu, Kalina ulang, tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca hari ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Nah, sahabat kecil, sebelum Kalina sampaikan cerita firman Tuhan, Kalina punya satu ilustrasi cerita. Ceritanya seperti ini. Jadi ada satu anak, dia namanya Sangga. Sangga ini satu malam mau diajak makan malam oleh tantenya. Makan malam di restoran. Kalau di restoran ya pasti makannya enak-enak ya. Nah, Sangga senang sekali karena tantenya mau mengajak dia makan-makan malam di luar. Terus ketika dia senang, terus dia berpikir, dia ingat sesuatu. Oh iya ya, hari ini tuh aku ada janji katanya. Aku tuh punya janji sama teman-temanku, bersama Bimo juga dengan Ambar. Kalau Sangga hari itu mau menengok temannya, satu teman yang sakit yaitu namanya Tiwi. Jadi Bimo sedih, Sangga sedih. Satu sisi, bukan sedih sih, tepatnya dia bingung gitu. Satu sisi dia harus menengok temannya yang sedang sakit bersama, yaitu Tiwi, bersama dengan Bimo dan Ambar. Tapi di satu sisi lain dia diajak sama tantenya untuk makan di luar. Kan kalau hari-hari makan di rumah, masakan mamahnya itu sudah biasa. Tapi ketika kita makan di luar pasti senang kan ya. Nah, ketika bingung itu, lalu Sangga langsung bilang sama mama dan tantenya seperti ini. Dia bilang hari ini dia nggak bisa ikut makan malam bersama tantenya, bersama dengan keluarganya di luar atau di restoran tadi. Tantenya sempat bingung, kenapa kok Sangga nggak mau ikut. Terus Sangga bilang, "Ya Tan, aku hari ini udah janji sejak 2 hari yang lalu sama teman-teman aku, bersama Bimo dan Ambar. Kalau hari ini aku atau kami akan menengok Tiwi yang lagi sakit." Tentunya kaget dong. Tante dan mamanya kaget, terus bilang sama Sangga, "Yakin nih nggak mau ikut? Kan senang makan di luar sama tante, ditraktir. Makannya juga enak. Terserah kamu mau makan di mana." "Iya tante, aku senang sekali. Tapi satu sisi kan aku juga harus menepati janjiku terhadap teman-temanku. Aku nggak mau ingkar sama mereka dengan janji yang sudah aku buat." Lalu apa yang dikatakan tantenya? Tantenya bilang sama Sangga, "Sudah, kalau misalnya Sangga tetap memilih untuk bersama dengan teman-teman, tante nggak marah, tapi tante justru bangga karena Sangga bisa menepati janji Sangga kepada teman-teman. Salamkan
sampaikan salam tante untuk Tiwi, biar Tiwi cepat sembuh. Jadi nanti sekali waktu tante ajak semuanya untuk makan bareng-bareng sama tante di luar. Itu kata tante Sangga. Wah, tambah seneng dong Sangga ya. Iya tante, kata Sangga, terima kasih. Nah, lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Dengan kisah tentang jatuhnya Yeriko, tembok Yeriko. Jadi hubungannya adalah soal janji. Kalau teman-teman tahu, sahabat kecil tahu, sebelum tembok Yeriko dihancurkan, Tuhan mengutus 2 orang pengintai. Tuhan menyampaikan pesannya kepada Yosua, lalu Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk pergi ke tembok Yeriko, untuk mengintai kota Yeriko. Kira-kira bagaimana keadaan di sana? Nah, kedua pengintai itu pergi. Ketika mereka sedang mengintai, atau mengintai itu melihat-lihat ya, mengamat-amati bagaimana keadaan di sana, mereka ketahuan sama panglima atau orang-orang kerajaan. Hampir saja mereka ditangkap. Namun karena ada seorang perempuan yang menolong mereka, yaitu Rahab datang dan menolong mereka, menyembunyikan 2 orang pengintai itu, maka mereka selamat. Jadi mereka menjanjikan keselamatan untuk Rahab. Jadi 2 orang pengintai ini bilang sama Rahab, nanti ketika tembok Yeriko dihancurkan, kamu dan keluargamu akan kami selamatkan. Karenanya beri tanda supaya kami tahu di mana kalian berada. Itu janji kedua orang pengintai kepada Rahab. Padahal Rahab itu kan bukan perempuan baik-baik, tapi Tuhan tetap menepati janjinya, tetap menggenapi firman-Nya. Jadi sama seperti tadi Sangga yang sudah menepati janjinya kepada teman-temannya, 2 orang pengintai ini juga menepati janjinya kepada Rahab untuk menolong Rahab ketika tembok Yeriko dihancurkan. Pesannya hari ini dari firman Tuhan yaitu, ketika kita sudah mempunyai janji kepada Tuhan atau kepada sesama kita, ya hendaknya kita bisa menepati janji itu, janji yang sudah kita buat. Supaya apa? Supaya hati Tuhan juga senang dengan janji yang sudah kita buat. Misalnya janjinya apa Kalina? Janjinya gampang. Hal-hal kecil seperti misalnya kalau lagi dimarahin mama, kan teman-teman janji, iya ma, nggak akan dibikin lagi, nggak akan dibuat lagi. Itu janji. Nah itu harus ditepati. Kalau mama bilang jangan main hujan-hujanan, ya udah ketika hujan datang ya jangan hujan-hujanan. Artinya kan teman-teman juga menepati janji teman-teman kepada orang tua. Seperti itu. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menolong sahabat kecil untuk menepati janji sahabat kecil kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami dalam kami menepati janji-janji kami, baik kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sahabat kecil ada di rumah, tiba saatnya kita ada di akhir ibadah, tapi sebelum kita berpisah, kakak ingin undang sahabat kecil ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita belajar sama-sama ya.
kecil, kita akan menaikkan doa syafaat. Ambil sikapnya, duduk dengan baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Maha besar Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi kami, senantiasa membimbing kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan dan Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Sepanjang seminggu ini Tuhan memelihara kami dengan begitu baik. Tuhan menjaga kami, Tuhan menolong kami. Juga mungkin ada di antara kami yang sudah melakukan PTS. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Dan bagi yang belum, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan supaya sahabat kecil bisa menjalani masa PTS-nya dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan, kiranya Tuhan senantiasa menolong. Dalam rangkaian doa syafaat ini, Bapa, kami memohon supaya Engkau memberkati orang tua kami, berikan mereka umur panjang, kesehatan senantiasa. Berkati segala pekerjaan tangan mereka, berkati segala usaha mereka, terlebih Tuhan berikan kesabaran dalam mereka mendidik kami. Tuhan juga memberkati, mungkin di antara kami ada yang sakit, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pemulihan, sehingga boleh sehat kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, dalam proses pemberian vaksin, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, sehingga vaksin yang kami terima boleh menjadi kekuatan dalam kami menghadapi virus corona yang semakin merebak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak ingin kami pohonkan kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya sebelum kami sampaikan satu persatu, Tuhan sudah jauh lebih mengetahuinya. Di atas segalanya, Tuhan ampuni kami untuk segala dosa yang sudah kami perbuat, supaya kami layak menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Dan doa ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sahabat yang ada di rumah sudah bergabung beribadah bersama kami. Tetapi jangan lupa ya untuk di like, di komen,